Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi pemirsa. Kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam mengimplementasikan sebuah mesin stasiun pengisian listrik mini. Saya akan menyampaikan bagaimana interaksi mesin stasiun pengisian listrik mini yang kami beri nama Volta Mini. Jadi ini adalah SPBU, jadi pengisian bahan bakar umum, bentuknya lah besar gitu ya, kapasitasnya besar untuk ngisi motor dan mobil. Kemudian kalau kita saat ini marak untuk pengisian energi bahan bakar menggunakan botol, jadi bensinnya dibotolin. Kemudian juga ada Pertamini. Ini saya ambil dari salah satu marketplace, ini Pertamini. Ada yang 1 selang, ada yang 2 selang. Kemudian perkembangan teknologi kendaraan berbasis listrik membutuhkan stasiun pengisian listrik, kendaraan listrik umum, SPKLU ya. Ini ya sama dengan SPBU. Kemudian ini salah satunya lagi mengisi mobilnya Deddy Corbuzier itu Tesla ya. Bentuknya seperti SPBU. Nah, di sini ada 2 selang. Kemudian di website ini ada mobil, kemungkinan ini Nissan Leaf ya. Jadi dia bentuknya charger menggunakan listrik biasa gitu ya. Menggunakan stop kontak biasa, itu ditaruh di parkiran gitu dengan instalasi yang sederhana pakai tiang kayu. Nah, ini menginspirasi saya untuk menganalogikan SPBU dengan Pertamini. Nah, kita sudah ada SPKLU, mengapa tidak membuat stasiun pengisian listrik mini? Kemudian dari sini saya juga ingin berpengalaman untuk membangun sistem pengendali penyaluran listrik. Dari sini saya juga ingin mendorong inspirasi atau ide-ide stasiun pengisian listrik mini lainnya. Karena pendapat saya bahwa nanti ke depan yang transportasi itu marak transportasi berbasis listrik. Seluruh kode saya menggunakan Arduino, saya upload ke GitHub tersebut, Irfan Kris Volta Mini. Ini adalah Volta Mini yang saya bangun, terdiri dari bermula dari di sini sumber listrik, mensuplai listriknya ke sini, kemudian ada adaptor, lalu ada kWh meter untuk mengukur energi, kemudian ada konverter, kWh meter ini, energi meter ini menggunakan Modbus untuk mengambil angka-angka meter di sini, angka penyaluran energi di sini. Kemudian ada mikrokontrol untuk mengendalikan pasokan ke beban. Diagramnya adalah seperti ini. Ini seperti ini. Jadi interaksi dengan user itu menggunakan QR code yang di-generate oleh microcontroller dan input dari user ke keypad. Jadi scan QR code menggunakan smartphone ini juga kita bisa manfaatkan untuk berinteraksi dengan cloud atau server atau sistem billing yang dimiliki. Baik, langsung aja. Di sini komponen utamanya yaitu di sini ada energi meter, kemudian konverter, ini adalah microcontrollernya, ini adalah relay driver, ini adalah keypad. Ini adalah komponen yang sangat penting yaitu latching relay di sini yang mengatur connect disconnect dari sumber listrik ke beban. Oke, langsung aja kita demo Volta Mininya. Oke, sekarang kita demo Volta Mininya. Ini adalah dari listrik ke PLN, dari listrik PLN, mensuplai adaptor 12 volt untuk mensuplai sistem. Ini adalah bebannya berupa setrika. Kemudian dari beban ini dari suplai 12 volt akan mencatu ke sini, kemudian
Ini adalah kWh meter untuk mengukur energi dari PLN yang disalurkan ke beban. Ini adalah konverter RS485 untuk membaca modbus dari kWh meter. Kemudian ini step down dari 12 volt ke 5 volt untuk mencatu microcontroller. Microcontroller ini dilengkapi dengan display e-paper atau electrophoretic display. Electrophoretic display. Kemudian ini adalah relay driver untuk menggerakkan solenoid pada kontaktor ini. Kontaktor ini bersifat latching, jadi solenoidnya tidak perlu di-energize terus-menerus untuk menjaga kontaktor menyalurkan energi dari PLN ke beban. Ini adalah keypad 16 tombol menjadi 2 input ke microcontroller. Oke, kita lakukan tes. Kita order berapa kWh. Oke. Nah, ini kita perlu scan QR code. Dua 469. 248,469. Oke. Oke, di sini tertulis sisa kWh-nya ada 1 ya. Sisa kWh-nya ada 1 sehingga kita bisa menyalakan beban. Coba kita nyalakan bebannya. Beban berupa setrika. Oke, setrikanya menyala di sini. Jadi energi listrik disuplai sampai tadi sisa kWh-nya menjadi 0. Kalau sisa kWh-nya 0, maka kontaktor akan mati. Disconnect otomatis. Oke, sudah ada bunyi ceklek. Sisa kWh-nya 0 dan setrikanya sudah mati. Demikian demonya. Oke, dari catatan implementasi dari demo tadi, user interface menggunakan e-paper dan e-ink ini sangat lambat karena memang refresh rate dari e-paper itu sangat lambat ya. Mengapa saya menggunakan e-paper, yaitu itu ukurannya kecil, kemudian resolusinya padat, jadi mungkin sangat cocok lah untuk mengenerate QR code. Untuk mengantisipasi refresh rate yang sangat lambat dengan interface tombolnya itu, maka perlu dimanfaatkan microcontroller dual atau multi-core lah. Kemudian karena ini menggunakan jala-jala listrik 220 volt, maka perlu pengamanan kelistrikan outdoor bila mana nanti diterapkan komersil gitu ya. Nah, ini saya belum kepikiran, jadi dibikin pengamanan kelistrikan outdoor anti kesetrum gitu. Kemudian, mengapa tidak menggunakan sistem listrik prabayar? Nah, ini sistem listrik prabayar itu juga sangat mudah karena tinggal input 20 digit token ya. Tapi tidak memenuhi dengan keinginan saya karena saya ingin Voltamini ini berkomunikasi dengan server. Dan Voltamini yang saya bangun ini berkomunikasi dengan server dengan media smartphone tadi yang dikirimkan melalui QR code. Kemudian integrasi dengan smartphone. Mengapa menggunakan QR code? Kok tidak Bluetooth? Ya, saya berpendapat bahwa pengembangan integrasi ini kalau kita menggunakan smartphone saat ini adalah iOS dan Android ya. Kalau basisnya Android, saya sudah berpengalaman untuk QR code maupun berpengalaman terhadap Bluetooth, integrasi dengan Bluetooth. Tapi dengan sistem iOS saya belum pernah.
mengintegrasikan sistem iOS smartphone menggunakan Bluetooth. Jadi kalau ada pemirsa yang ingin mengembangkan berintegrasi dengan Bluetooth, ya monggo, mari kita saling berbagi. Kemudian ini ide saya mudah-mudahan untuk menginspirasi pemirsa untuk dapat mengembangkan Next Volta Mini dengan lower cost. Dari Volta Mini yang saya bangun ada biaya komponen yang sangat tinggi, relatif tinggi, yaitu energi meternya, ya itu cukup mahal ya, karena memang itu tidak didesain untuk model yang sederhana, itu untuk rumah atau instalasi besar gitu ya. Sementara Volta Mini ini dengan beban yang relatif kecil dan bisa diatasi dengan sistem yang digabung pada kontaktor. Di situ ada resistor shunt untuk mengukur arus dan tegangan, kemudian ada digital converter dan isolasi untuk tegangan 2200 ke microcontroller, sehingga microcontroller yang mengukur dan menghitung energi yang dilewatkan ke beban. Kemudian interaksi, nah di sini microcontroller itu menggunakan e-ink display, e-paper atau electrophoretic display, itu cukup mahal juga. Itu bisa diganti interaksi dengan smartphone dengan pengguna itu menggunakan Bluetooth, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan ini menumpang display yang ada di smartphone-nya. Jadi lebih murah dari sistem ini. Jadi sistem ini gundulan gitu ya, kayak black box gitu. Yang penting di sini dia nangkep sinyal Bluetooth lalu berinteraksi antara pengguna dengan Volta Mini-nya. Kemudian dari smartphone ini menjadi jembatan interaksi dari Volta Mini ke server untuk sisi komersil nantinya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa sekalian untuk pengembangan Volta Mini atau stasiun pengisian listrik mini ini lebih baik lagi. Seperti yang sampaikan di awal bahwa seluruh code di sini saya menggunakan Arduino sudah share di GitHub saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.